Salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan sekerja para pekerja. Pada hari ini saya akan memberi sedikit ucapan untuk memberi motivasi kepada diri saya sendiri dan juga kepada kalian. Kita sudah sedia maklum bahwa terdapat penyakit yang pandemik ini telah merebak ke seluruh dunia, termasuklah negara kita, Malaysia. Penyakit ini disebut COVID-19. Penyakit COVID-19 ini ataupun nama panjangnya ataupun nama penuhnya yaitu coronavirus telah merebak ke banyak negara. Contohnya negara Italia, negara Australia, negara United States, yaitu Amerika, dan juga di Asia yaitu di Malaysia juga ada, dan Indonesia dan juga Singapura dan banyak lagi tempat. Dan apabila penyakit ini muncul, penyakit COVID ini muncul, dia telah memberi kesan-kesan yang buruk kepada seluruh negara. Contohnya di Italia dan juga di US. Dia telah membunuh ramai orang dan menjangkiti ramai orang. Dan juga kita lihat tidak jauh yaitu di Malaysia. Malaysia juga banyak yang dijangkiti oleh COVID-19 ini. Dan tidak sedikit juga yang meninggal oleh karena penyakit ini. Salah satu kesan yang dianggap serius adalah tentang ekonomi negara. Banyak negara yang mengalami kemerosotan ekonomi, termasuklah negara kita sendiri yaitu Malaysia. Banyak dari kalangan rakyat Malaysia yang kehilangan kerja mereka. Mereka tidak dapat mencari nafkah untuk keluarga mereka dan juga diri mereka. Dan ada juga yang orang yang bekerja tetapi gajinya terpaksa dikurangkan akibat masalah ekonomi sekarang. Dan ada juga syarikat-syarikat yang terpaksa ditutup akibat tidak cukup dana. Dan sememangnya tidak boleh dinafikan penyakit ini mendatangkan kesan yang buruk pada kita. Saya sebagai manajer ataupun pengurus dalam company ini, pada hari ini saya sangat suka untuk memberi motivasi kepada rekan-rekan kerja dan juga termasuk kepada saya pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, kita harus ingat bahwa kita tidak boleh mudah putus asa. Saya faham kita semua dalam keadaan yang sama. Terlalu banyak pikiran, banyak yang kita pikirkan. Stres yang hanya menguasai diri kita. Stres menguasai kehidupan kita. Stres membuatkan kita tidak tenang. Stres membuatkan kita tidak tentu arah. Setiap hari tidak tentu arah. Dan stres juga yang membuatkan kita setiap hari tertekan. Dan tertekan setiap hari. Tertekan. Tapi stres ini boleh ditenangkan dengan berbagai cara. Salah satu caranya yaitu kita harus berpikiran matang ataupun profesional ataupun rasional. Saya mempunyai tips yang saya ingin berkongsi kepada Anda dan kita sama-sama boleh buat di mana saja ketika kita berada dalam keadaan yang stres ataupun tertekan. Kita boleh menggunakan tips ini.
Caranya ialah kita boleh tarik nafas sedalam-dalam yang mungkin dan kita hembus nafas. Kita buat cara ini sebanyak 3 kali. Kali ketiga kita menghembus nafas kita boleh menyebut saya boleh. Atau kalau Anda hendak lebih efisien lagi, lebih efektif lagi, kita boleh pergi depan cermin. Kita melihat diri kita dengan yakin. Kita buat cara itu. Kita tarik nafas sedalam-dalam mungkin dan hembus dan buat 3 kali. Dan ketiga kali kita boleh menyebut saya boleh. Baik, daripada kita layan kita punya stres, layan tekanan dalam diri kita, dalam kehidupan kita boleh buat tips yang saya telah bagi tahu tadi. Dan selepas kita tenangkan diri kita, tenangkan pikiran kita boleh fikirkan apakah cara-cara lain ataupun alternatif yang lain untuk mengubah situasi kita ini, untuk mencari jalan keluar daripada masalah kita. Kita boleh fikir semua itu, kita mencari jalan yang efektif, jalan yang baik. Jadi kita harus tenang untuk mendapatkan cara-cara yang baik. Jikalau kita tidak tenang, kita susah untuk berpikir. Dan juga kita jangan lupa tugas harian kita. Apakah tugas harian kita yang penting? Jawabannya adalah beribadah ataupun berdoa. Kita sama sekali janganlah melupakan ibadah kita. Itu adalah salah satu cara untuk kita menjaga hubungan kita dengan Yang Maha Esa. Hal ini karena Maha Esa adalah segalanya, dan apabila kita berdoa dan meminta penunjuk ataupun memohon bantuan daripada Yang Maha Esa ini, tidak mustahil Maha Esa akan membantu kita, sebab Dia akan mendengarkan doa kita. Apabila telah sudah beribadah pada Yang Maha Esa ataupun berdoa, kita harus sertakan dengan usaha kita. Bagaimana Maha Esa akan memberi kita sesuatu jika kita tidak usaha? Segala sesuatu yang kita nak ataupun kita mahukan dalam hidup kita ini, kita harus ada usaha. Maha Esa tidak akan memberi segala sesuatu itu secara percuma, secara turun dari langit. Kita harus usaha. Ingat kawan-kawan, apabila berdoa digabungkan dengan usaha kita, pastinya kita akan mendapat habuannya. Janganlah apabila sesuatu yang buruk menimpa diri kita ataupun menimpa kehidupan kita itu, kita bersungut kepada Yang Maha Esa. Karena segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kita ini ataupun dalam diri kita ini, semuanya mempunyai hikmahnya sendiri. Kita harus sentiasa berpikiran positif dan percaya kepada Maha Esa. Baik teman-teman, untuk berjaya kita harus mempunyai elemen-elemen yang penting. Elemen yang pertama adalah doa ataupun beribadah disertakan dengan usaha. Seperti yang saya beritahu tadi, apabila kita memohon kepada Yang Maha Esa sesuatu yang kita inginkan, kita haruslah ada usahanya. Jikalau tiada usaha, bagaimana kita hendak mendapatnya? Elemen yang kedua adalah kita harus ada ilmu. Untuk mengubah diri kita ini, kita harus ada ilmu. Dan dalam kehidupan kita ini, dari muda sampailah kita tua,
harus sentiasa mempelajari ataupun belajar. Jangan apabila kita beranggapan kita ini adalah seorang yang dewasa ataupun sudah berumur, kita tidak mau untuk belajar. Karena belajar, kita harus belajar untuk hidup, bukan belajar untuk sementara waktu. Kita belajar seumur hidup kita, belajar sesuatu yang baru, setiap hari belajar sesuatu yang baru supaya kita boleh mengubah hidup kita. Contohnya dalam musim PKP sekarang ini ataupun PKPB, musim penyakit COVID-19 ini, kita hanya berada di dalam rumah, betul? Jadi apabila kita mempunyai masa di rumah ataupun bercuti, kita boleh menambahkan ilmu kita. Macam mana untuk mendapatkan pendapatan? Pada zaman sekarang ini, zaman semakin canggih, mempunyai alat yang canggih ataupun handphone, laptop, internet, semua ada. Dan kita boleh belajar macam mana cara untuk mendapatkan pendapatan. Contohnya mendapatkan pendapatan melalui online. Sebelum ini mungkin kita tidak tahu macam mana cara untuk mencari pendapatan secara online. Kita boleh bila kita sedang bercuti di rumah, kita boleh belajar cara-cara untuk menjual secara online, menjual secara online. Di online banyak mengajar cara untuk menjual secara online. Jika kita search dalam YouTube ataupun Google, memang ada banyak ilmu yang disediakan secara percuma di dalam Google ataupun YouTube. Baik teman-teman, inilah masanya kita untuk mengubah hidup kita. Kita boleh mendapatkan ilmu untuk mencari pendapatan kedua, saluran pendapatan kedua melalui online. Baik, saya harap dengan ucapan saya harap kita sama-sama dan kalian juga dapat motivasi dalam diri kita untuk mengubah diri kita dan juga untuk menenangkan diri kita dan dengan keadaan yang sekarang. Saya harap kita dapat manfaatkan apa yang telah dikongsikan, dan saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekian, terima kasih.